Terima kasih, baik, selamat pagi, salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Padama Paulus. Video ini saya buat berdasarkan tugas kuliah, yaitu hukum dagang yang diberikan oleh Ibu dosen Erma Deviana Supriyanti, SHMH. Terima kasih kepada Ibu dosen Bu Erma, terutama yang telah memberikan kami tugas, sehingga tugas ini mampu memberikan pengetahuan dan wawasan kami mengenai hak cipta. Baik, kami akan menjelaskan mengenai hak cipta. Apa sih definisi dari hak cipta? Bagaimana dasar hukumnya? Serta pelanggaran-pelanggaran apa yang terjadi dalam hak cipta? Baik, sebelum kami akan menjelaskan tentang hak cipta, saya akan memperkenalkan dulu, yaitu rekan saya, yaitu Lutfi Konyora dan Dimas. Silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lutfi Konyora dengan NPM 223300510104. Perkenalkan, saya Dimas Naufal dengan NPM 223300516181. Baik, terima kasih teman-teman karena sudah memperkenalkan dirinya. Saya minta tolong kepada Dimas untuk menjelaskan daripada definisi hak cipta serta dasar hukumnya. Silakan Dimas. Dalam video ini, saya akan membahas materi hukum dagang, yaitu tentang hak cipta. Dalam materi ini ada 6 rumusan. Di sini saya akan membahas rumusan nomor 1 dan 2 tentang definisi hak cipta dan dasar hukumnya. Pada rumusan nomor 1, yaitu tentang definisi hak cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, mengumumkan, atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan, hasil atau ciptaan informasi tertentu, atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut UU, menurut undang-undang. Lalu rumusan kedua, apa dasar hukum hak cipta? Dasar hukum hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih kepada Dimas Naufal Taurik yang sudah menjelaskan definisi dan serta dasar hukumnya. Sekarang saya mohon untuk kepada rekan saya yaitu Lutfi Konyora untuk menjelaskan bagaimana sih penggolongan dan prinsip-prinsip mengenai hak cipta tersebut. Silakan boleh Lutfi Konyora. Saya akan menjelaskan terkait prinsip dan penggolongan hak cipta. Nah, yang pertama itu terkait prinsip di dalam hak cipta, yaitu yang pertama prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak kekayaan intelektual berasal dari karya kreatif manusia yang memiliki manfaat bagi pemilik hak. Yang kedua, prinsip keadilan. Dalam prinsip keadilan, dalam menciptakan sebuah karya atau hasil dari kemampuan intelektual, seseorang diberi perlindungan hukum agar memiliki kekuasaan dalam menggunakan hak atas kekayaan intelektual karyanya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Dalam prinsip kebudayaan, penciptaan suatu karya intelektual dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang akan memberi keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, prinsip sosial. Dalam prinsip sosial, hak intelektual yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada seseorang atas karyanya merupakan suatu kesatuan, sehingga diberi perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kedua dari saya, yaitu penggolongan hak cipta, yaitu yang pertama yaitu ciptaan dengan hak cipta seumur hidup ditambah 70 tahun. Perlindungan atas ciptaan yang tercantum dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta berlangsung selama pencipta hidup dan akan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal. Di antaranya yaitu buku, pamflet, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau drama musikal, tari, koreografi, pewayang, dan karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,
ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau karya arsitektur. Yang bagian kedua itu ciptaan dengan hak cipta selama 50 tahun. Dalam pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan jenis ciptaan yang perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumumannya, antara lain adalah karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan, karya tulis dan terjemahan, tafsir, seduran, bunga rampai, basis data dan adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya hasil transformasi. Yang bagian ketiga atau bagian C yaitu ciptaan dengan hak cipta selama 20 tahun. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun, di mana perlindungan hak cipta berlaku sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas hak tersebut. Yang keempat atau bagian D, ciptaan dengan hak cipta tanpa batas, khususnya untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, maka perlindungan atas hak cipta akan berlaku tanpa batas waktu. Sekian penjelasan singkat dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Lutfi Konyora atas penjelasannya. Dan kali ini saya akan menjelaskan yaitu contoh pelanggaran hak cipta. Semisal begini ya, di YouTube. YouTube itu kan platform ya, platform untuk mengunggah suatu video. Jadi begini, ada seorang musisi, dia menciptakan lagu, lirik sama musiknya, ciptaan dia sendiri. Penonton dia dikit, terus tiba-tiba ada yang suka, terus nge-cover. Yang meng-cover ini, view-nya atau penontonnya lebih banyak. Nah, tanpa izin ataupun tanpa mencantumkan link penyanyi aslinya atau orinya, nah itu salah satu bentuk pelanggaran. Karena kenapa? Karena yang pertama, si penyanyi covernya ini tidak izin dulu sama penyanyi aslinya, dan yang kedua adalah dia tidak mencantumkan link penyanyi aslinya atau penyanyi originalnya. Dan yang ketiga nih sebenarnya yang benar-benar tidak boleh dilakukan, yaitu merubah lirik dari lagu penyanyi aslinya. Udah nggak izin, tidak mencantumkan link, udah gitu malah merubah liriknya, itu salah satu untuk pelanggaran hak cipta. Dan yang kedua adalah biasanya terjadi di mahasiswa-mahasiswa yang suka melakukan penelitian. Seharusnya penelitian itu adalah mereka datang langsung ke tempat itu, mereka meneliti. Tapi kenapa mereka itu biasanya mahasiswa itu dia jiplak copy atau biasanya dapat dari internet, habis itu di print baru diserahin ke dosennya. Itu sebenarnya nggak boleh, itu pelanggaran hak cipta. Udah gitu tidak izin, tidak mencantumkan sumbernya dari mana, itu salah satu bentuk pelanggaran hak cipta. Dan bentuk pelanggaran hak cipta lainnya yaitu yang pernah terjadi di 2022, yaitu perebutan merek dagang ini antara pengusaha Indonesia, yaitu antara Putra Siregar, pengusaha handphone tuh yang jual iPhone, sama Sandy Purnamasari, yaitu dia adalah pengusaha dari kosmetik, dia punya pabrik. Nah, pada bulan Maret 2022, Sandy Purnamasari merasa keberatan nih. Karena apa? Karena Putra Siregar yaitu dia mendirikan PS Glow. PS Glow ini dia juga menjual kosmetik sama seperti Sandy Purnamasari. Sandy Purnamasari sama nama perusahaannya itu MS Glow. Nah, ini yang kesamanya, ini nama belakangnya sama-sama memakai nama Glow. Akhirnya Sandy Purnamasari tidak terima dan merasa keberatan dan melaporkan si PS Glow ini atau Putra Siregar ini ke Pengadilan Niaga Medan. Dan akhirnya Sandy Purnamasari ini memenangkan gugatan tersebut. Nah, setelah Putra Siregar kalah, yaitu dengan mungkin masih menyimpan dendam, Putra Siregar ini akhirnya dilaporkan balik tuh, digugat balik tuh Sandy Purnamasari di Pengadilan Niaga Surabaya. Dan akhirnya yang terjadi, dendam si Putra Siregar ini terbalaskan, yaitu dia memenangkan tuh di Pengadilan Niaga Surabaya. Dan akhirnya kini kasusnya terakhir yang saya lihat, Sandy Purnamasari ini dia melakukan kasasi. Cuman saya nggak tahu kelanjutannya lagi ya. Semoga bisa ketemu titik terang lah antara kedua perusahaan ini. Dan itulah contoh bentuk pelanggaran hak cipta yang mungkin sering terjadi ya. Dan mungkin sekian untuk pada hari ini penyampaian kami mengenai yaitu hak cipta. Kami mohon maaf mungkin apabila ada kekurangan informasi yang mungkin kurang jelas ataupun komunikasi kami yang mungkin masih kurang lancar. Kami mohon maaf karena kami mahasiswa masih belajar untuk berkomunikasi, masih belajar untuk menganalisis sebuah informasi. Dan sekian dan terima kasih.